Ya pemirsa, TNI menggelar pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas sebagai rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Masyarakat terlihat antusias mengunjungi TNI Fair 2025 ini. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI. Deretan alutsista modern milik TNI dipamerkan pada TNI Fair 2025 yang digelar di Monas pada 20 sampai 21 September 2025. Sejumlah alutsista yang tampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank, seperti tank Leopard milik TNI AD. Nampak banyak anak-anak yang bahkan antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard diketahui menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Ini karena si anak-anak ini kan seneng banget kalau lihat kayak alutsista dari TNI, makanya ini mumpung banyak dan ada, makanya kami pergi ke sini. Sejumlah teknologi lain seperti drone elang hitam milik PT Dirgantara hingga kegiatan edukatif bagi anak-anak juga dihadirkan di TNI Fair 2025. Acara ini digelar hingga Minggu 21 September mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam di area Monas. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran alutsista TNI di kawasan Monas di akhir pekan ini mengundang antusias warga. Para pengunjung berduyun-duyun datang bersama keluarga untuk melihat kendaraan tempur dan sistem persenjataan mutakhir milik TNI di kawasan Monas, Jakarta. Berikut laporan Jen Cahyani bersama juru kamera Ahmad Putra dari kawasan Monas, Jakarta. Memasuki usia ke-80 pada 5 Oktober mendatang, Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar acara pameran atau TNI Fair 2025 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ada banyak sekali rangkaian acara dan juga pameran yang digelar di sini, dan salah satunya yang menjadi daya tarik atau magnet untuk warga atau masyarakat Jakarta untuk berlibur ke sini, yakni pameran alutsista yang ada di sini, dan ini terbuka untuk umum dan gratis. Jadi bagi masyarakat atau warga Jakarta yang ingin berlibur sembari melihat pameran alutsista dan menikmati berbagai macam fasilitas yang disediakan di sini, dari mulai pameran dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, dengan berfoto dan juga berlibur bersama keluarga dan kerabatnya ke sini. Nah, di belakang saya ini adalah pameran alutsista yang dipamerkan atau dipajang di sini, dan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, dan terlihat mereka berfoto di sini yang membawa anak-anaknya juga. Dan saya mau kita cari tahu ya, seperti apa sih antusias masyarakat yang ada di sini. Nah, ini di sini ada salah satunya, ada warga di sini yang juga sedang berlibur ya. Bapak, selamat siang Pak. Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Abu. Oke, Bapak asalnya dari mana Pak? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini datang ke sini untuk ke pameran TNI Fair ini? Iya, sengaja ke sini ngajak keluarga. Tadi naik kereta kita. Oh, begitu. Turun di Gambir gitu. Oh, gitu. Nah, ini di sini sudah melihat-lihat atau menikmati fasilitas apa aja sih Pak? Kalau untuk di sini dari pamerannya semua satuan ada ya, atau semua apa itu korp ada, lengkap lah untuk apa pameran alutsista tahun ini gitu. Nah, ini bawa anak laki-lakinya nih Pak, ini memang cita-citanya sebagai tentara atau apa nih, atau gimana nih Pak? Ya nggak tahu lah itu Pak. Tapi Ya. menikmati ya di sini foto-foto ya, menikmati Pak deh, ya? foto-foto gitu. Tapi di sana Pak ada pemeriksaan kesehatan gratis juga. Bapak emang sudah mengetahui atau sudah ke sana juga atau belum? Kalau ini belum ke sana, ini baru datang soalnya. Oh, baru datang, tapi masih mau lihat-lihat di Ya, sini masih mau semuanya. muter gitu, masih mau muter biar anak-anak seneng lah, mumpung hari libur juga gitu.
Oke, jadi tanggapannya untuk overall apa namanya agenda atau kegiatan di sini seperti apa Pak? Antusias, happy? Seneng, terus antusias warga di sekitar dan mungkin dari luar kota juga ya. Karena kan ini nggak tiap hari, bisa setahun sekali atau mungkin ada event-event yang lain kan gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat menikmati liburannya sama keluarga ya Pak. Nah itu dia pemirsa. Jadi banyak sekali rangkaian acara yang digelar di sini. Mulai dari ada TNI RAN, kemudian ada pameran alutsista, kemudian ada cek kesehatan gratis juga di sini. Dan ini dibuka sampai hari ini, sampai tanggal 21 September 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita informasi lainnya pemirsa, praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja sebut keterkaitan kematian Arya Daro Pengayunan dengan sejumlah kasus yang tengah ditangani almarhum bisa dengan mudah dilacak. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Sindonews TV Lukman Hanafi beserta praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja. Selengkapnya. Trafficking nih Indonesia ini banyak juga yang masuk ke lewat Dili, terus akhirnya lewat. Nah, kita bukan andai sangkut apa enggak ya, tapi bila mana misalnya saat itu Daro tugas di sana, terus tempat nanganin itu kalau bagi resiko diplomatik termasuk bisa berdampak di berikutnya nggak sih? Maksud saya adalah ini buntut gitu loh. Padahal udah nggak di situ, tapi mungkin karena dianggap dulu pernah tahu dan sebagainya, ada pihak-pihak mungkin yang ini bisa berpulang gitu nggak sih, beresiko gitu seorang diplomat. Time frame itu penting ya. Saya lagi-lagi nggak tahu urutannya seperti apa untuk karirnya dia. Tapi gini, saya kan pernah mimpin negosiasi untuk urusan anti trafficking di ASEAN ya. Dan memang kami sangat terbantu dengan orang-orang seperti Daro yang levelnya diplomat tapi media ya. Yang dulu saya punya tim sendiri tuh yang kerjaannya mengumpulkan informasi, kemudian membantu saya menyusun kegiatan gitu kan. Dan tapi biasanya kami punya orang-orang lapangan yang memang penduduk setempat lah, yang ikut membantu kita mengumpulkan informasi atau bahkan kalau ini memberitahu kalau ada satu risiko tertentu buat orang Indonesia di tempat tertentu gitu. Jadi kami biasanya sangat menjaga relasi dengan orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi kalau mau melacak sebenarnya gampang aja gitu. Kan bisa lingkar orang itu masih ada. Kalau saya punya grupnya untuk nangani trafficking gitu kan. Dan lingkar itu nggak banyak kok orang yang ngurusin kayak gitu. Artinya bisa ditanya gitu loh, apa memang masih terkait hubungannya. Jadi sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah, gitu ada kaitannya atau tidak. Biasanya sih kalau di Kemlu satu udah selesai, dia misalnya pindah ke direktorat yang lain ya dia udah nggak ngurusin tuh. Kecuali kalau Daro udah pernah beberapa kali gitu ya, seperti ya pimpinannya beliau lah. Pak Yuda itu sering banget itu penempatannya urusan perlindungan WNI kan. Artinya dia udah dipercaya betul punya kompetensi, keahlian untuk ngurusin yang kayak gitu kan. Nah orang kayak beliau tuh biasanya jaringannya udah lengkap. Ya pemirsa jangan lupa saksikan perbincangan lengkap jurnalis senior Sindonews TV Lukman Hanafi bersama praktisi diplomasi Dina Prapto Raharja dalam One on One Senin 22 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Sindonews TV.